Di Spanyol, di Italia sudah mulai ya keras ya. Polandia, Swedia, Denmark ini udah mulai keras sekali terhadap Islam ya. Bukan Islamofobia bahkan ya, sudah anti-Islam ini, sudah semangatnya sudah anti-Islam ya. Juga di Amerika ya, kalau Anda dengar hari ini ya, Trump dominan ya. Amerika sudah sadar bahwa Islam tidak baik, saudara ya. Kehadiran Trump ini mengerikan sekali ya. Ini kita lihat ya, Trump dominan ya. Ya saudara ya. Ini beberapa jam yang lalu ya, Donald Trump itu pollingnya itu sampai 48%, saudara ya. Wah, ini udah sedikit lagi sudah single majority, saudara ya. Kalau 3% lagi sudah single majority. Kalau istilahnya kalau kita pemilu itu enggak perlu putaran kedua itu, saudara ya. Enggak perlu putaran kedua kalau sudah 51% ini. Wah, ngeri ya, saudara ya. Trump ini keras sekali terhadap Islam ya. Dan waktu Trump yang pertama ya, kabinet pemerintahan Trump yang pertama, Rusia itu begitu nurut sama Amerika ya, dan Israel damai ya, di Yerusalem itu damai-damai saja semua. Nah, tahun ini Israel akan damai beneran ya saudara ya, tetapi nanti setelah Trump itu lengser ya, ini Israel akan damai ya, seluruh dunia akan damai, benar-benar damai. Tapi begitu lengser langsung ada bencana luar biasa, saudara ya, bisa perang, saudara ya. Jadi kalau Trump ini lengsernya 4 tahun, ya nanti 4 tahun lagi perang dunia, saudara. Perang dunia ketiga ya. Ya mungkin itu Armageddon itu ya. Kita belum tahu apakah langsung Armageddon atau sporadik, saudara. Tapi Trump ini kan keras sekali ya. Kalau Biden mah lembek, saudara ya, orang sudah pikun begitu ya. Suara kenabian bagi dunia ya. Sekarang kita berhenti untuk Indonesia, sudah cukup ya. Kita sekarang suara kenabian bagi dunia, saudara ya. Saudara, setiap hari kita mendapatkan kabar-kabar ya. Semakin hari semakin banyak orang tersadar ya, dan negarawan-negarawan mereka tersadar bahwa Islam ini tidak baik, saudara ya. Kemarin mulai dari Eropa ya, kemenangan Geert Wilders, dan ini partai sayap kanan mendominasi Jerman, Olaf Scholz mau digeser lagi, saudara ya. Ini penggantinya sayap kanan. Di Spanyol, di Italia sudah mulai ya keras ya. Polandia, Swedia, Denmark ini udah mulai keras sekali terhadap Islam ya. Bukan Islamofobia bahkan ya, sudah anti-Islam ini, sudah semangatnya sudah anti-Islam ya. Juga di Amerika ya, kalau Anda dengar hari ini ya, Trump dominan ya. Amerika sudah sadar bahwa Islam tidak baik, saudara ya. Kehadiran Trump ini mengerikan sekali ya. Ini kita lihat ya, Trump dominan ya. Iya saudara ya, ini beberapa jam yang lalu ya, Donald Trump itu pollingnya itu sampai 48%, saudara ya. Wah, ini udah sedikit lagi sudah single majority, saudara ya. Kalau 3% lagi sudah single majority. Kalau istilahnya kalau kita pemilu itu enggak perlu putaran kedua itu, saudara ya. Enggak perlu putaran kedua kalau sudah 51% ini. Wah, ngeri ya, saudara ya. Trump ini keras sekali terhadap Islam ya. Dan waktu Trump yang pertama ya, kabinet pemerintahan Trump yang pertama, Rusia itu begitu nurut sama Amerika ya, dan Israel damai ya, di Yerusalem itu damai-damai saja semua. Nah, tahun ini Israel akan damai beneran ya saudara ya, tetapi nanti setelah Trump itu lengser ya, ini Israel akan damai ya, seluruh dunia akan damai, benar-benar damai. Tapi begitu lengser langsung ada
bencana luar biasa, saudara ya, bisa perang, saudara ya. Jadi kalau Trump ini lengsernya 4 tahun, ya nanti 4 tahun lagi perang dunia, saudara. Perang dunia ketiga ya. Ya mungkin itu Armageddon itu ya. Kita belum tahu apakah langsung Armageddon atau sporadik, saudara. Tapi Trump ini kan keras sekali ya. Kalau Biden mah lembek, saudara ya. Orang sudah pikun begitu ya. Kalau saya langsung ngegas nanti ya, jangan ngegas dulu pelan-pelan ya, saudara ya. Oke, nanti kita kesini lagi, kita balik lagi ya, saudara. Kita kasih pengumuman dulu deh ya, kasih pengumuman dulu supaya jangan langsung kejang-kejang. Kita ada membentuk Hagios ya, saudara ya, LBH Hagios ya, sedang kita proses semuanya. Untuk LBH Hagios ini, saudara, hotline-nya 0877 5758 1717 ya. Ke depan ya, ke depan maju setujuan ya, ke depan maju setujuan, maju mapan setuju ya, saudara ya. Semua orang setuju itu ya, saudara ya. Ini nomornya cantik ya, 0877 ya, maju mapan setuju ya, 877 maju mapan setuju ya. Itu untuk hotline-nya. Untuk masyarakat minoritas yang tertindas, saya dengar Ki Ahmad juga lagi di TO. Saudara yang kenal sama Ki Ahmad segera suruh menghubungi hotline ini ya, biar kita bantu ya, biar kita bantu melalui LBH Hagios. Anda tahu reputasi saya dan komunitas saya kalau nolong nggak tanggung-tanggung kita ya, saudara ya. Kita nggak pernah pamrih ya kalau nolong ya, saudara ya. Jadi nggak pernah pakai potongan juga ya, nggak pernah pakai potongan persentase, nggak pernah ya. Pokoknya itulah, kita selalu open keuangan, nggak open kita tendang dari sini ya, siapapun ya. Siapapun kalau nggak open kita tendang dari sini, saudara ya. Nggak open keuangan kita tendang, kita nggak mau ya, nggak urusan. Mau presiden, mau Tuhan, mau malaikat, mau setan, pokoknya itu tendang. Kalau nggak open keuangannya nggak boleh di sini ya, saudara ya. Jadi Anda tahu, karena ini reputasi kita, saudara ya, reputasi kita terbuka dalam hal keuangan ya. Itu akan sebagai promosi bagi komunitas ini ketika menghimpun donasi ya. Jadi kita benar-benar bersih ya. Itu yang kita jual itu, saudara ya. Itu yang kita jual, unique selling point, satu-satunya YouTubers Kristen ya yang menghimpun dana dengan keterbukaan yang luar biasa, terang benderang saudara ya. Cuman di sini, saudara ya. Cuman di sini itu yang kita jual dan kita yakinkan. Makanya nggak boleh ada satupun yang tidak begitu ya di komunitas ini. Mohon maaf ya, saudara ya, bukan sombong, tapi memang karena itu jualannya kita ya, kejujuran, keterbukaan. Jujur nggak cukup, saudara ya, tapi keterbukaan ya. Sudah banyak yang kita tendang, sudah banyak, saudara ya, yang kita tendang sudah banyak ya, banyak. Mau temen, mau apa, kita enggak urusan. Mau sering muji-muji saya, apa, kita enggak urusan. Karena itu jualannya kita adalah kejujuran, dan jujur itu enggak cukup. Terbuka itu penting, ya. Dan mau saling dikontrol, mau check and balance, saudara ya. Kalau cuman diintip-intip, namanya bukan check and balance. Check and balance itu benar-benar open, terbuka, dan mau saling kontrol. Ya, stop, maju. Gitu. Kalau nggak mau, ya berarti bukan check and balance. Itu namanya pembina aja bisa diusir, apalagi saya yang namanya nggak diakta ya, saudara ya. Itu bukan, namanya bukan check and balance ya. Nah, jadi saudara jangan heran ya, jangan kita tendang ya, benar ya, tendang-tendangan, jangan kasih hati, benar, kita tendang ya, siapapun ya, mau Tuhan pun kita tendang kalau nggak mau terbuka keuangannya di sini, saudara ya. Kita sombongnya biar Tuhan aja pernah saya maki-maki kok. Ya, Tuhan aja pernah saya maki-maki kok. Bukan sombong, saudara ya, bukan sombong. Ya, kalau dulu saya maki-maki Tuhan karena saya salah paham dengan Tuhan. Ya,
Tapi tetap nggak boleh saudara ya, mau siapapun temen ya, Saifuddin pun dulu juga kita tendang, siapapun kita nggak mau ya. Dulu si siapa itu mau minta kumpulin dana di sini si eh, tapi harus pakai rekeningnya si ini ya, Rudi Yohanes, kita nggak mau saudara ya. Dulu pakai bukan Rudi Yohanes ya saudara, bentar ya dulu ya, anak Batak, istri anak Batak, kita nggak mau pakai rekeningnya kita ya. Terus siapa lagi, Rudianos juga ya, Rudianos juga minta duit, kita nggak mau kasih, harus open semuanya. Kalau kamu nggak mau open, kita nggak mau ya. Marah-marah Rudi Yohanes ya saudara ya, misui saya, ngutukin saya. Pokoknya di sini kalau nggak mau terbuka, terus saya putus saudara ya, terus semua ini pada misuin ya saudara ya. Itulah sebabnya orang-orang yang lagi misu-misu ini, aktivis yang ada di sini, aktivis ya, yang jadi moderator, pendoa, yang biasa bawa firman atau aktivis lah pokoknya ya, pengurus yayasan ya, jangan bergabung sama orang yang lagi misu-misui saya, nanti dikira mengendorse, apalagi kamu diem aja di sana ya. Sementara kalau dia sudah nggak misu-misu ya boleh, tapi selama dia misu-misu jangan, karena kan kamu diem aja lalu dijual tuh ya, Bu Vivin aja ikutan di sana, atau Bu Vivin masih di sini. Kemarin kita tegur ya, bukan nggak kita tegur. Jadi Anda yang nanya sama saya jangan nanya lagi, sudah saya umumkan ya. Bu Vivin pun kita tegur, kenapa kamu nongol diam saja ketika saya dibisu-bisuin, ya kan? Oh, saya nggak nampak muka kok, dan itu juga saya nggak tahu, ya kan? Nah, terus satu sini, bukan pro ya, Anda tidak perlu pro dengan kontra dengan Saifuddin, dengan Rudi Yohanes, dengan Galaruan, nggak perlu. Kita bukan mau cari pro kontra, cuman kalau lagi ribut, ya Anda sebaiknya calm down dulu, jangan ikut-ikut, malah ikutan ngerame-ngeramein ribut, gitu loh maksudnya ya. Nanti dimanfaatkan oleh lawan, oleh orang Islam ya, untuk manas-manasin begitu saudara ya. Oh, ini pro sini, ini pro sana, jangan. Anda boleh tetap berteman, boleh aktif ya, tetapi jangan tampil di media sosial rame-rame sementara mereka misu-misui. Anda dapat layanan dari sini, dapat persembahan kasih dari kita, kan lucu kan? Iya kan, dapat persembahan kasih dari komunitas kita, dapat pertolongan bantuan sembako dari komunitas kita, lalu di sana misu-misu sama bareng-bareng misu-misuin saya. Padahal tanpa komunitas ini Anda kan nggak dikasih sembako, kamu nggak dikasih persembahan kasih, kamu nggak di, ya kan lucu kan? Gitu ya saudara ya. Jadi calm down dulu, karena yang lain sayanya nggak rese, tapi yang teman-teman di sini kan pada gelisah kan. Saya capek jawabnya saudara ya. Saya capek jawabnya. Serius saudara ya, sebab saya nggak mau ngurusin, nggak level. Cuman karena ditanya terus, oh, orang ini kumpul di sana, orang ini kumpul di sini. Nah, makanya kita kasih pengumuman, semua aktivis dari komunitas kita Hagios, jangan nongol di tempatnya orang yang lagi misu-misui saya. Baik itu memberikan dukungan atau tidak memberikan dukungan, pokoknya nggak usah nongol dulu, sampai sudah berhenti misu-misu, barulah mau aktif di sana juga, aktif di sini, aktif di sana boleh. Ya boleh lah, gimana sih, namanya orang kita bebas kok. Kita tidak mengikat di sini saudara ya. Anda mau aktif di sini, aktif di sana. Yang penting jangan Anda terima sembako dari sini, ya di sana misu-misui saya lah, ya repot saudara ya. Misu-misui saya, sementara kamu terima dari sini komunitas ini, dari DPO ini ya saudara ya, dari kriminal, dari residivis. Anda terima sembakonya dari komunitas residivis, Anda terima sepatu baru dari komunitas residivis, Anda terima bantuan-bantuan semua dari komunitas residivis. Tanpa komunitas ini kan Anda juga nggak terima. Tapi di sana Anda misu-misui saya, ya kan repot saudara ya, kan bingung ini. Nah, sayanya nggak apa-apa saudara, saya nggak pernah, cuma orang nanya. Nah, kalau sudah nggak misui, kamu sana ikut sini nggak apa-apa, boleh. Ikut sana, di mana kamu bisa dapat uang, bisa dapat sembako, boleh, nggak apa-apa ya. Boleh ya. Kalau di komunitas kita memang semua dapat sembako. Kalau Anda miskin, Anda rajin doa pagi, nanti jangan sampai, oh nih nggak dikasih sembako nih, si Gindo nih, gara-gara ikutan Galarua. Oh enggak saudara, Gindo kalau masih rajin doa pagi, tetap dikasih sembako saudara ya. Tetap kalau butuh uang sekolah buat anaknya tetap bayarin.
tetapi tidak boleh aktif dulu karena Gindo ada di sana. Nah itu jelas ya, ini saya ngomongin pesannya jelas nih ya. Jadi Gindo itu bukan dipecat ya, tetapi ya si Gindo ini diberhentikan dulu karena ikut misu-misu di sana ya, ikut nongol gitu ya. Saya lagi dipisu-pisui, ini orang diem aja. Nah, sementara dia dapat sembako, dapat uang sekolah, anaknya semua dibiayai dari sini. Nah itu loh saudara, orang-orang pada nanya ke saya. Nah, saya kan bingung jawabnya. Ya udah sementara jangan dulu. Tapi kan jangan ya udah sembakonya tetap jalan, bantuan sekolah tetap jalan. Kamu ikut misu-misu saya boleh. Semua orang yang misu-misui saya, selama Anda rajin doa pagi, Anda tetap dapat jatah sembako. Tetap kalau kamu butuh uang sekolah buat anakmu tetap dibayarin. Sekalipun kamu misui saya setiap hari, saudara ya. Tetapi untuk menjadi moderator, untuk menjadi aktivis di sini nggak boleh. Nanti sayanya bingung jawabnya. Tetapi kalau Anda datang embun pagi jam 4 pagi, tetap biaya sekolahnya dibayarin, tetap sembakonya dikasih, sekalipun kamu tiap hari misuin saya. Ya saudara, nggak ada urusannya saya. Kamu misuin saya, nggak misuin saya nggak urusan saudara. Agustan aja ngutukin saya, yang kita kumpulin duitnya kan, 50 juta itu kan, ya kan? Agustan kan kita kumpulin dana 50 juta, dia ngutukin saya kan, tetap kita kumpulin dananya kan. Jadi apalagi Anda ya tetap. Anda misuin saya tiap hari boleh saudara ya, tetap kita kasih sembako, tetap kita bayarin sekolahnya, tetap kita support kehidupannya kalau kamu memang masih berkekurangan. Tapi untuk aktif, nanti dulu jangan. Jelas? Jangan kopokan nih, jangan congekan nih. Saya capek jawabnya nih. Ya, kamu boleh ngutukin saya setiap hari, kamu boleh misuin saya setiap hari. Selama kamu ikut doa pagi, rajin, kamu tetap disupport sembako, tetap dikasih bayarin sekolahnya. Kalau kamu butuh bantuan yang pokok itu ya, tetap kita kasih. Pulsanya pun kita kirim, kita bayarin pulsa handphonenya buat misu-misuin saya. Ya jelas ya, sekalipun pulsanya itu buat misu-misuin saya saudara, boleh tetap dikirim. Syaratnya rajin doa pagi. Kalau kamu tidak rajin datang embun pagi, ya kita stop bantuannya. Jelas? Ya ini tuh Pak Gindo ini ya, karena jadi masalah besar ini ya Pak Gindo ini. Ya, dan yang lain-lain juga ya sama. Cuman kebetulan ini yang jadi isu ini sekarang Pak Gindo nih, yang saya lagi diomongin lagi. Supaya jelas ini saya umumkan bolak-balik. Aduh, saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Sudah kita broadcast, sudah kita omongin setiap hari, ya masih aja mau jelas ya, saudara ya. Jelas, saudara? Masih kurang jelas, ada mau nanya itu yang di live chat YouTube sama yang di ini, ya boleh semua ya. Ini ada Pak Paul, saya minta bantuannya juga, caranya bagaimana? Caranya datanglah ke embun pagi, jam 4 pagi, saudara ya, ini ada yang nanya. Semua orang, kita tidak kenal pun kalau kamu datang embun pagi setiap hari, rajin, kamu butuh bantuan, kita pasti bantu. Dananya melimpah di embun pagi, saudara ya. Dananya melimpah. Ya, dana kita melimpah di embun pagi, saudara. Dari Anda, yang Anda persembahkan buat Tuhan, dikelola oleh tim embun pagi. Ya, kita sukacita. Waktu kita nolong itu kita senang, saudara ya. Cuman, untuk aktif, ya nanti dulu jangan, kamu harus tentukan hatimu ada di mana. Sebab masih suasananya misu-misu. Kalau sudah nggak misu-misu, sudah nggak mencaci maki, ya baru kamu mau aktif di sini, aktif di mana, nggak apa-apa boleh. Ini bukan framing, ini saya statement ya, bukan framing. Ini memang begitu ya. Hati-hati mulut Paul ini, hati-hati bagaimana? Kamu mau nanya apa nih rayap nih? Apanya nih, mau apanya hati-hati. Saya kalau ngomong apa adanya ya, saya tidak pernah pakai teteng-aling-aling ya. Embun pagi jam 4 pagi ya, jam 4 pagi ya. Ini setiap pagi nggak dapat apa-apa,
paling nggak perlu pakai, karena kamu tidak masuk ke Zoom-nya, ya. Masuklah ke Zoom-nya, ya. Di Zoom, masuk Zoom. Tapi kalau kamu di Zoom misu-misuin saya, ya pasti kamu di-remove. Jangan. Itu orang lagi berdoa, jangan kamu misu-misu di dalam Zoom. Yang dimaksud misu-misu di grupnya orang lain, ya. Tahu? Nah, ada apa jadi rame, nggak ada yang rame, ya. Cuman saya ditanyain, ini soal Pak Gindo bagaimana. Yang nanya banyak, nggak cuma satu ya, sampai saya capek jawabnya, saya umumkan sekalian di sini. Pak Gindo tidak dipecat, ya. Tidak dipecat, tetap dapat sembako, kalau anaknya butuh uang sekolah kita tetap bayarin. Ya, tidak dipecat, ya, tidak dipecat. Kalau anaknya butuh bayar sekolah pun kita bayarin. Ya, kalau dia mau kawin lagi ya cari urusan sendiri, kita nggak ikut-ikut. Tetapi ya dia kita stop untuk aktif. Kenapa? Ya supaya orang jangan bingung nanya-nanya ke saya. Ya, sementara di grup lain misu-misuin saya, ya dianya di sini doa-doa amin amin haleluya haleluya, lah kan repot saudara ya. Jangan ya saudara ya. Nggak apa-apa bisuin saya, tetap kita kasih sembako, yang penting rajin doa pagi. Ini ada yang nanya nih ya. Apa tidak dosa misui? Ya dosa, namanya orang misui dosa. Tetap kita kasih sembako karena Tuhan berkata kita berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik sama kita, tapi orang yang misuin kita pun kita harus kasih makan, ya kan? Ya kan? Berkatilah orang yang mengutuki kamu kan? Jadi tetap kita kasih ya saudara ya. Nah, ini orang waras pasti paham yang dimaksud. Ya saya nggak tahu kenapa nggak waras-waras ya orangnya. Sudah saya ngomong dengan amat sangat jelas dari kemarin, sudah di WhatsApp dikasih pengumuman, sudah dikasih tahu di grup pengurus, sudah dikasih tahu di grup hari Minggu, di doa pagi, dikasih tahu, masih nanya lagi. Jadi orang saya nggak ngerti nih ya, tiap hari. Ini saya umumkan lagi. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi, kamu misuin saya tiap hari, boleh. Kamu akan tetap dapat jatah sembako, pulsa internet, ya. Kalau anakmu butuh uang sekolah kita bayarin, selama syaratnya ikut doa pagi. Tetapi untuk aktif sebagai moderator, untuk jadi pendoa, pembaca firman, untuk berkhotbah, untuk aktif dalam kepengurusan, nggak boleh. Karena itu akan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang loyal dengan komunitas ini. Gitu ya, tahu bedanya? Nah, gitu ya. Jangankan misuin saya, Tuhan Yesus aja dipisuin kan, diam saja tetap memberkati kok. Apalagi saya ini siapa? Saya ini cuma DPO residivis, ya. Yang kebetulan dipakai Tuhan buat kasih makan kalian. Gitu ya. Benar, oke. Bukan framing, ini ya, ini karena ditanya ya, karena ditanya. Ini kalau tak buka WhatsApp-nya satu-satu nanti Anda, bukan framing ya, itu ada di WhatsApp-nya semua, di grupnya disampaikan ke saya, orang pada ngirim ke saya sampai capek jawabnya ya. Oke, nah, itu pengumuman yang pertama ya. Apakah ribut? Saya tidak ribut. Ya, karena saya ditanya, saya harus mengklarifikasi. Kedua, ada yang nanya lagi, ini ya. Saya sebenarnya nggak mau jawab, sudah capek saudara yang jawabnya ya. Cuman, ini kalau nggak dijawab, masalah ini adalah masalah uang, saya harus jawab ya. Saya bilang, kalau masalah uang saya harus jawab ya saudara ya. Ya. Ada yang bilang bujuk rayu apa bisa dapat gelang Versace. Saya bilang gelang Versace kan bukan sama saya, sama Galarua. Saya lihat wujudnya aja nggak pernah, pegang aja nggak pernah. Lalu si Galarua menjawab keberadaan gelang Versace itu bisa tanya Pak Paul. Ya, langsung saya tanya sama Ibu Mantu, gelangnya ada di mana? Ada di Linda, Bendahara Galarua. Jadi kalau Anda tanya gelang Versace, itu kan sudah tutup buku zaman dulu.
Saya ada di mana saya nggak ngerti gelangnya itu. Ya, saya sudah suruh kasih ke Bu Mantuh dari dulu. Sebenarnya awalnya saya suruh kembalikan, tapi amanahnya itu ya kerjaan memang nggak kelar ya. Jadi ya udahlah kasih Bu Mantuh saja saya bilang. Dititipin nanti kasih ke sana lagi. Tapi kata Bu Mantuh gelangnya ada di Linda, bukan sama Bu Mantuh. Ya, tapi Bu Mantu pun kan pengawasnya Galarua, jadi jangan tanya sama saya. Ya, saya juga nggak tahu ada di mana sekarang barangnya. Ya, terus saya jawab ya, saya lihat di Eropa, ya saya di Eropa lihat wujudnya nggak pernah, apalagi pegang barangnya. Terus ada lagi sebenarnya kasih ke istri bapak, kasih ke istri saya, siapa yang mau kasih ke istri saya, saudara? Kamu menghina ya? Itu gelang Versace itu gelang model kuno banget. Istri saya ini anak orang kaya, saudara. Kamu jangan hina istri saya suruh pakai gelang tua begitu, saudara ya. Saya biar kere, istri saya anak orang kaya, ya saudara ya. Jadi jangan suruh pakai gelang zaman bahula begitu ya. Jangan begitu saudara ya. Kamu terlalu menghina kalau istri saya suruh pakai gelang Versace 30 tahun yang lalu. Walaupun masih ada harganya berapa itu ya, 20 juta atau berapa. Enggak lah, itu kan gelang udah kuno banget. Ya, gelangnya zamannya neneknya istri saya itu ya. Jangan ya saudara ya. Dan barang itu tidak pernah dikirim ke Eropa. Barang itu sekarang menurut Ibu Mantu ada, bukan menurut saya ya, menurut Ibu Mantu ada di Linda, Bendahara Galarua, ya. Terus dia nanya, itu yang diparkir di rumah Pak Tobing, sudah clear, ini dasar si Mariam ini memang saya nggak tahu mau cari masalah. Semua ya yang dulu dijanjiin sama Putih, terus kan akhirnya ribut sama Linda si Putih nih, ya. Kalau ributnya minta ampun, akhirnya diminta balik sama yang punya. Tidak pernah saya lihat rupanya, tidak pernah saya pegang. Semua, dan Galarua setelah Putih, bendaharanya adalah Linda. Jadi kalau kamu nanya, bukan ke saya. Hal-hal yang dihibahkan ke Galarua, kamu nanyanya ke Galarua, bukan ke saya. Ya, ini karena ini ya, nggak mungkin nggak pernah lihat, nggak tahu. Saya kan katanya, ya kan? Kan sudah serah terima Putih sama si siapa, sama si Santi Amer. Kalau di saat udah nggak ada, ya sudah nggak ada, kan sudah dicek sendiri. Ya, ini dasar orang, dasarnya kan mau cari-cari, mau fitnah saya. Cuman kalau sudah masalah uang saya harus jawab, ya. Itu ya. Jadi kalau sudah bilang nggak ada, duitnya nggak pernah saya pegang, ya. Serupiah pun saya tidak pernah pegang uang dari donasi di sini ya, saudara ya. Kan kamu sudah dengar dari Linda bahwa saya tidak pernah pegang uang sama sekali, ya kan? Ya, jadi kalau kamu nanya, kamu tanya sama Galarua, ya, uangnya Galarua di mana, uangnya semua ada di mana, kamu nanya sama mereka, jangan nama saya. Sama saya nggak tahu, tokennya dua-dua kan dipegang sama Galarua, ya, bukan sama saya, ya saudara ya. Jadi jangan nanya ke saya, kamu tanyalah ke Galarua, ya. Sudah benar ya saudara ya, jangan gara-gara saya mutusin cari dana di sini terus kalian mau fitnah-fitnah saya ya saudara ya. Jangan dong, ya kan? Saya mesti jawab kalau masalah uang ya, karena ini supaya klarifikasi. Kalau nggak saya jawab, dikira saya ngelariin lagi nanti. Karena ini menyangkut Damaris dan nomor kasih dan yang lainnya ya. Saudara, kenapa sih? Kalau memang kalian bisa, katanya kalian hebat, ya tidak tergantung saya. Malah katanya bilang uangnya bukan dari channel JPZ tapi dari Tanpa Ragi. Saya jawab, ya kamu minta aja sama Tanpa Ragi uangnya. Jangan sama sini lagi, kan gampang kan? Terus masalahnya di mana? Saya salahnya di mana coba? Saya kan tidak pernah nuduh kalian maling. Ya ampun Tuhan. Saya tuh nggak pernah nuduh kalian maling loh. Ya, saya tuh cuma minta laporan keuangan. Kamu nggak mau kasih ya nggak apa-apa, nggak usah di sini, nggak usah marah dong. Ya, nggak usah jengkel, nggak usah marah. Ya, dan gak usah nanya-nanya yang ungkit-ungkit, ini kan semua diungkit-ungkit namanya, ini kan sudah jelas duitnya nggak sama saya, kamu nanyalah sama Galarua, kamu tanyakan ke Galarua, jangan tanyain ke saya lihat barangnya aja enggak kok, kan serah terimanya ke Galarua semua, Galarua ke Galarua, laporan keuangannya aja dari zaman Putih sampai hari ini aja saya nggak terima kok,
Jadi Anda jangan tanyain saya lagi. Dan ini sebenarnya sudah diklarifikasi. Nah, tapi kalau memang kalau versase kalungnya itu apa gelang atau apa itu ya, saya nggak tahu ya gelang apa kalung itu ya, atau apalah pokoknya itu ya. Itu emang benar nggak sama, itu benar-benar ya. Saya suruh kembalikan, tapi nggak tahu gimana. Pokoknya akhirnya dipegang sama Galarua, bukan sama saya ya. Saya sudah instruksikan kembalikan ya, sampai 5 tangan. Kalau perlu kasihkan ke kantor polisi. Saya sudah instruksikan, kasihkan ke polisi, mau hilang mau enggak urusan. Ya kan? Akhirnya dibawa pulang lagi, saya suruh kasihkan Bu Mantu. Tapi sampai sekarang kata Bu Mantu tidak di tangan Bu Mantu, tapi di tangannya Linda. Ya. Itu ya. Ini masalah penting ya, masalah uang nih ya. Supaya jangan menjadi fitnah ya. Gila ya, masalah uang itu selalu sudah dibilangi saya tidak pernah pegang uangnya donasi di sini ya. Kamu mau donasi apapun ya ke Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi ya, saya tidak pernah terima uangnya, 1 rupiah pun saya nggak pegang ya. Bahkan tokennya Galarua dua-duanya sama operasional semua ya, sama pengurus yang seharusnya tokennya 1 diberikan ke pengawas, satunya dari pengurus. Kalau semua yayasan kita, 1 di pengawas, 1 di pengurus tokennya ya, semua yayasan kita ya. Nah, ini ada kok Paul uang melulu. Kalau kamu nggak suka nggak usah di sini, nggak usah nonton, nggak apa-apa ya. Saya harus klarifikasi karena saya yang teriak-teriak cari dana di sini ya. Kalau Galarua kan kemarin bilang lagi meeting, uangnya dari Tanpa Ragi. Ya udah kamu minta sama Tanpa Ragi, makanya saya putusin. Kamu kan uangnya bukan dari sini, ya udah kamu minta aja sama Tanpa Ragi. Lalu kenapa kamu marahnya sama saya, Galarua? Kan kamu uangnya dari Tanpa Ragi, bukan dari saya. Minta aja sama Tanpa Ragi uangnya. Ya, jangan sama saya ya. Kan gampang saudara ya. Uangnya kan dari Tanpa Ragi. Jangan kayak saya Foodin, saya stop dananya langsung fitnah-fitnah saya ya. Nah, jadi ini kudu saya klarifikasi. Kalau saya bilang ya, kamu fitnah saya apapun, saya nggak akan klarifikasi. Tapi kalau uang, saya harus jawab. Karena ini menyangkut yayasan yang lain. Ya. Saya nggak main-main ya. Kamu kalau jawab, saya jawab, tak bongkar semua, saudara ya. Karena saya harus meluruskan masalah keuangan. Ya, kamu nanya lagi, tak bongkar lagi nanti. Siapa yang nanya lagi, ini tak bongkar lagi, saudara ya. Jangan tanya saya masalah keuangan bahwa uangnya ada di saya ya. Nanti kalau saya terangkan tak buka semuanya ya. Saudara, ya, mengapa Galarua saya stop ya? Dan saya stopnya itu bukan tanggal 6 ya. Saya stopnya itu hari Senin ya, tanggal 8 kalau nggak salah ya. Tanggal 6 itu kita masih meeting ya. Kenapa saya tanggal 6 masih meeting ya? 7, saya bilang tanggal 8 saya minta tanggal 8 jam 7 malam. 1, kamu harus kembalikan token. 2, kamu harus kasih laporan keuangan. Kalau jam 7 malam belum kasih, saya stop dari komunitas CPZ. Iya dong. Ya bukan tanggal 6 ya. Nah, kenapa tanggal 6? Ya, si Listora bilang katanya uangnya bukan dari komunitas ini tapi dari Tanpa Ragi. Ya sudah, saya bilang kamu selanjutnya minta sama Tanpa Ragi saja uangnya, jangan dari sini. Nggak usah marah dong sama saya. Iya dong, masa gimana sih kamu? Ya, ini nggak usah marah, saya nggak mau balas. Ini saya sampai capek jawabnya ya, saudara ya. Saya sebenarnya udah nggak mau jawab lagi. Tapi kalau sudah cerita duit, ya, saya harus klarifikasi ya supaya jangan yayasan yang lain ke bawah-bawah. Itulah sebabnya saya cut. Karena nggak mau kasih laporan keuangan, ya, supaya yayasan lain jangan ke bawah-bawah, ya kan? Nah, itu kan mereka si Alengso kan ada kan arisan keluhan itu di Tanpa Ragi. Kata aja dulu nanya-nanya Galarua laporan keuangannya mana. Sekarang saya buktikan nih, tak potong nih Galarua nih karena nggak kasih laporan keuangan nih. Sekarang malah Alengso kan kumpul sama Galarua, ya kan? Gimana sih kamu? Ya kan? Kamu dulu mempertanyakan si Amin Wijaya sama Alengso Galarua laporan keuangannya mana, ya kan? Sekarang saya cut bener nih Galaruanya nih. Nah, sekarang kalian malah kumpul kan, Alengso sama Amin Wijaya sama Galarua kan? Ya itulah karena karakter kalian kan sama. Kalau nggak dikasih duit mutung. Iya kan? Kan istilahnya kan kamu kan nggak dikasih duit sama saya kan? Dari komunitas ini pokoknya nggak mau keluar duit aja pokoknya buat Galarua lagi. Kita nggak mau kumpulin aja. Nggak usah mutung. Kamu kan nggak mau kasih laporan keuangan. Uangnya kan dari Tanpa Ragi katanya.
Ya sudah, mintalah sama tanpa ragi yang nggak pernah minta laporan keuangan sama kamu kan. Jangan sama saya. saya dengan tanpa ragi mau bukan baik-baik aja, kita tanpa ragi ada di grup kita masih sama ya, sama rasa kita masih di grup yang sama, kita masih bertukar informasi gitu ya. Cuman sudah ada statement begitu. Itu kan seperti ada anak bilang, yang biayain saya bukan papa kok, yang biayain saya itu om itu. Ya sudah, kamu minta duitnya sama om itu. Kan begitu ya. Yang biayain saya, misalnya nih, saya punya anak si Waisri, selama ini yang biayain saya bukan papa kok, tapi Pak Yus. Ya sudah, kamu minta duitnya sama Pak Yus selanjutnya, nggak usah sama saya lagi. Kan begitu, saudara. Saya mah gitulah, lagi mana, enak aja lu. Nah, gitu ya, saudara ya. Mungkin Pak Yus pernah ngasih uang sama anak saya si Wesley ya kan, mungkin. Terus selama ini Pak Yus yang ngasih uang, Papa enggak pernah ngasih uang. Ya terus selanjutnya kamu karena minta, nggak usah sama saya lagi. Kayak clear ya. Masalah uang saya harus klarifikasi, saudara ya. Masalah uang begini karena ini sensitif sekali. Ya. Apapun Anda nanya, saya siap. Saya akan selalu jawab kalau tentang uang ya. Kalau yang lain-lain saya nggak urusan ya. Emang gua pikirin, saya nggak urusan apa kata orang. Kalau uang karena menyangkut yayasan yang lain, saudara ya. Pengumuman ketiga, ya, kita hari Sabtu ini sudah mulai Bible College ya, angkatan pertama dan angkatan kedua. Angkatan pertama seperti biasa jam 9 ya, berapa jam 9 sebentar, jam 11 ya, jam 11 kurangi 6 ya, jam 11 waktu Jakarta. Angkatan kedua jam 1 waktu Jakarta. Angkatan pertama jam 11, angkatan kedua jam 1. Anda yang dari angkatan pertama mau angkatan kedua boleh. Tapi yang pertemuan ini kita masih pengarahan ya. Jadi mungkin Sabtu depan ya, kalau angkatan pertama mau ikut angkatan kedua karena ada banyak materi baru. Saya selalu ada materi baru ya, karena kan kita materinya kan kita akumulatif ya. Karena mengingat kelas kita sangat pendek. Sehingga materinya harus diakumulatif, PDF, rekaman, semuanya harus kita kumpulkan jadi satu ya saudara ya. Jadi Anda yang mau daftar masih bisa buruan mendaftar untuk Hagios Bible College angkatan pertama ya. Angkatan kedua ini nanti mulai masuk, mungkin ada kawan saya dari Haifa mau ikut ngajar ya, angkatan yang pertama ya, yang semester ini ya. Kalau nggak salah ngajar yang bagian perjanjian lama Taurah ya, kalau nggak salah ya. Nanti ada teman saya mau ikut ngajar tentang Taurah ya, dari Haifa. Cuman saya belum tahu ya, dia masih, masalahnya hari Sabtu, hari Sabat, dia orang Yahudi, dia mau nggak tuh masalahnya ya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita, kelas kita yang ngajar itu semua ya, ada yang doktor, ada yang master, tapi semua kompeten ya. Juga pokoknya dosen-dosennya keren dah saudara ya. Nggak cuma saya yang ngajar ya, karena ini kan kita Bible College ya, setara S1. Nanti kita S2-nya nanti ya, kita bukanya ngikutin ini ya. Kalau ini begitu sudah selesai, kita buka S2 untuk umum. Sekalian kita belajar dulu mengatur kurikulum ya, karena nggak mudah ya. Ngatur kurikulum, ngatur materi. Kita semua lagi belajar sama-sama, tapi kita sudah punya short. Nah, kalau Anda yang tidak punya waktu panjang, Anda ikut kursus saja, evangelis, apologetik, apostolik, profetik. Kita sudah sampai kelas profetik ya, saudara ya. Bagaimana mengenal suara kenabian. Seperti Anda yang tahu, suara kenabian di tempat ini belum ada yang meleset, saudara ya. Semuanya tepat ya. Benar. Ini clear ya, masalah uang sudah clear. Ya, ini jangan bela-bela waktu membuktikan siapa yang salah. Oh, ini bukan siapa salah benar, pokoknya nggak usah bertengkar gara-gara saya, saudara. Anda nggak usah bela-belain saya. Biar Tuhan yang bela saya. Ingat kejadian dengan saya Fudin, dengan Budi Yohanes, dengan Gratia Apelo, ya, dengan yang lainnya, dengan Agustan, dengan si AMC. Saya nggak pernah menjelek-jelekan mereka. Tuhan yang menjadi hakim kan.
ya kan? Bahkan si ceker babi sama si kapal oleng pun semua fitnahan mereka nggak ada yang mempan ya saudara ya. Malah pada rontok semua ya. Jadi nggak usah. Kalau Anda yang bela-bela saya, nanti Tuhan nggak belain saya. Biar Tuhan yang bela saya. Makanya sebetulnya gara-gara Anda bela-belain saya, jadinya Anda kebanyakan nanya sama saya capek, saudara jawabnya. Malah ribetin saya sebetulnya. Anda bela-belain saya itu sebetulnya malah ribetin saya loh, saudara. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan. Anda kan karena pengen bela saya, Anda nanya sayanya ribet jawabnya. Padahal sudah saya terangkan berkali-kali di YouTube. Ya, jadi nggak usah bela-belain. Anda cukup dengan diam saja. Ya, nggak usah ikut mengiyakan, nggak usah ikut komentar, ya nggak usah ngerameni ke sana ikut nonton karena dipakai buat jualan untuk mengendorse tuh Bu Vivin aja ikut sama saya, ya kan? Padahal Bu Vivin masih di sini, ya kan? Contohnya begitu ya, tuh ini aja ikut sampai sana. Ya memang kenapa kalau ikut sana? Tadinya sebenarnya saya nggak ada masalah, ikut sana sini itu nggak apa-apa. Emang terus kalau ikut di sini nggak boleh ikut di sana? Kalau ikut di sana nggak boleh di sini? Boleh. Ya makanya akhirnya saya putusin udahlah daripada ribut, jelas biar jelas. Selama masih misu-misu, jangan. Tapi kalau sana sudah berhenti misu-misu, ikutlah, dukunglah. Ya biar rame, kasihan yang nonton 1000 yang nonton sampai 16.000 katanya ya, kasihan gitu kan, biar nontonnya rame kayak dulu kan saya juga suka promosiin Indro Firleso ya kan, Fakta Israel karena udah penuh, udah rame. Itu ya saudara ya, Anda yang di sana boleh ke sini, sini boleh ke sana. Emang siapa yang larang? Emang kok kayak anak kecil kelahi. Saya nggak ada ribut sih saudara ya. Kalau mereka ngeributin saya itu urusan mereka. Saya emang nggak pernah ribut sama orang. Orang ngeributin saya. Nah, kenapa? Karena duit, ya kan? Karena duit kan. Begitu diputus duitnya dari sini, langsung ribut pasti masih ngajak bertengkar saya. Ya, ya jadi nggak masalah saudara ya, boleh ya. Anda mau sana, Anda mau sini, boleh ya. Itu pengumumannya. Cukup ya, cukup dong. Masih setengah jam saya jelasin, Anda masih nggak terima sih. Cukup ya. Jadi boleh ya, Anda nonton sana, nonton sini, kumpul di sana, kumpul di sini, boleh ya. Bolehlah. Saya tidak takut kekurangan penonton dari zaman dulu sampai dengan hari ini mah kita pede confident di sini ya. Selalu the best live live viewernya kita selalu the best ya. Saya nggak pernah takut ditinggal orang. Saya tahu diri, saya DPO, saya residivis. Ya, saya tahu diri saudara ya. Dan kalau dulu saya bukan siapa-siapa, ya besok saya bukan siapa-siapa, nggak masalah buat saya. Ya, yang penting jangan saya nanti dituduh menggelapkan uang, itu masalah buat saya. Itu masalah buat saya ya. Saya nggak punya teman tidak apa-apa. Yang penting saya jangan dituduh menggelapkan uang gara-gara nggak ada laporan keuangannya. Ya, nah, itu yang saya masalah besar itu kalau buat saya itu. Ya, kenapa ya? Karena saya residivis. Jangan sampai saya dituduh lagi kan. Nah, itu bahaya. Kan orang sudah percaya sama saya. Ya saya kudu jaga benar-benar amanah dari orang-orang yang percaya sama saya. Terus kamu mau ninggalin saya nggak punya teman. Ya nggak apa-apa. Emang saya eagle flies alone, saudara ya. Tenang saja ya. Nah, tetapi ketika Anda di sini, ya, saya tidak pernah meninggalkan dan mengkhianati teman. Pak Tobing saja sudah dibuang-buang, tetap kita rangkul. Saya ngomong sama Pak Ponto, demikian juga kalau Pak Ponto dibegitukan, Pak. Saya, Paul, tidak pernah meninggalkan teman, tidak pernah hianati teman. Teman jatuh, teman lagi nggak benar, saya tungguin. Ya, teman lagi bikin dosa, saya tetap tunggu. Saya tidak pernah tinggalkan teman. Ya, itu prinsip di sini. Kita tidak pernah menjelek-jelekan lawan. Itu prinsip di sini, saudara ya. Kalau kamu merasa dijelek-jelekan gara-gara saya bilang kamu dapat laporan keuangan, itu kan fakta. Kamu tidak bikin laporan keuangan. Itu bukan menjelek-jelekan. Itu adalah alasan mengapa kamu tidak boleh di sini. Ya, kurang jelas sih, heran saya nih ya. Saifuddin tidak boleh di sini karena tidak mau kasih laporan keuangan. Jelas kan? Sudiones tidak boleh cari dana di sini karena tidak mau kasih laporan keuangan. Minta duit pun kita tolak. Mana buka dulu laporan keuangannya.
Kan simpel. Oh tidak mungkin karena ini, ya pokoknya kalau gitu nggak usah. Kan simpel, ya. Siapapun, Pavel di sini buka laporan keuangan boleh, selama dibuka kasih laporannya. Ya, Pavel boleh di sini ya, karena dia kasih laporan keuangannya, boleh. Yang lain nggak boleh. Yang tidak mau kasih siapapun kalau mau dibuka, kalau makanya saya selalu bilang pakai rekening saya, pakai rekening yayasan. Sebab kalau nggak pakai rekening yayasan kita nggak bisa buka uangnya, ya. Makanya harus pakai rekening yayasan kami. Makanya Ibu Ruth Manubulu, saya paksa beliau untuk datang ke Galarua ngecek sendiri, supaya jangan sampai nanti ada omongan itu uangnya ditilep sama Galarua. Dengerin baik-baik ya, Yusuf Manubulu istrinya, saya paksa ya untuk datang ke kantor Galarua ngitung sendiri. Itu saya yang maksa, bukan maunya Ibu Yusuf Manubulu ya. Bu Yusuf Manubulu mau terima, udah nggak usah ribut, Pak Paul nggak mau, pokoknya saya terima apa adanya saja, saya percaya. Jangan, kamu harus datang, hitung sendiri uangnya, bener enggak? Ya, itu saya yang minta, saya yang maksa, ada WhatsApp-nya. Ya, si ibu nggak mau, jangan Pak, saya percaya dengan Pak Paul ini orang jujur. Oh bukan Pak, bukan ibu harus datang, jujur saja ibu harus ngecek. Karena dengan ibu datang, kita film, kita video, itu menjadi promosi buat kami juga, bahwa kami terbuka dan tidak memotong serupiah pun. Ya, itu ya saudara ya, jelas. Selanjutnya kita nggak mau bicara Galarua lagi ya saudara ya, ini klarifikasi karena masalah uang ya, tapi saya tidak akan mau bicara Anda nanya ini, nanya itu, nanya aktivitas ini, nanya itu, saya nggak mau saudara ya. Mereka bukan musuh saya, nggak level saudara ya, nggak level. Ya, sekalipun saya tahu ada banyak sekali fitnahan kepada saya, tapi mereka nggak level ya. Mereka terlalu pengecut untuk berhadapan muka dengan saya ya, terlalu pengecut saudara ya. Untuk mengklarifikasi ke saya itu mereka terlalu pengecut, sehingga cuman bisa ngomong aja di belakang saya ya. Itu ya. Terima kasih, nih ada sawerannya Gandarua. God bless you. Benar, ini kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,